Saya di sini akan memberi tutorial cara menginstal dan memodifikasi dari Slims Boolean. Yang pertama yaitu kita buka Google Chrome, lalu ketikkan saja Slims. Nah, kita klik yang paling atas. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Kita klik saja download now. Nah, banyak ya versi dari Slims Boolean ini, tetapi saat ini saya akan memberi tutorial untuk mengunduh dan memodifikasi Slims versi 9.5.1. Nah, ini ya, kita klik saja. Nah, kita scroll ke bawah. Kita pencet yang nomor 4 nih, Slims Boolean 951 zip untuk mendownloadnya. Sudah mulai mendownload, kita tunggu saja agar downloadan tersebut segera selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Zip file tersebut tersimpan pada file explorer. Kita buka dulu file explorer tersebut, lalu kita klik bagian downloads. Nah, ini ya teman-teman, bentuk dari Slims Boolean tersebut. Setelah itu kita klik kanan, lalu show more options, lalu pilih extract to untuk mengekstrak dari zip tersebut. Kita ekstrak di bagian this PC, lalu pilih yang XAMPP, lalu pilih htdocs, lalu klik OK. Setelah itu kita ekstrak saja. Memang agak membutuhkan waktu lama untuk mengekstrak zip ini, tetapi kita tunggu saja. Nah, sudah terekstrak ya, kita lihat dulu di OSC, lalu XAMPP, lalu htdocs. Nah, ini sudah terekstrak ya teman-teman. Setelah terekstrak ini, kita harus mengganti nama file tersebut. Kita klik kanan lalu rename, kita ganti menjadi slims_boolean. Nah, seperti ini ya teman-teman, lalu kita klik enter saja.
Sebelum masuk ke localhost, kita harus membuka XAMPP control panel, lalu start bagian Apache dan MySQL. Nah, kita sekarang akan membuka PHP MyAdmin ya, untuk membuat database dari file Slims tadi. Nah, ini ya, seperti ini. Kita tambahkan database baru, memberi nama database sesuai dengan file yang sudah kita simpan tadi di XAMPP htdocs. Saya menamainya dengan Slims Boolean. Lalu kita tambahkan tab lagi, kita ketikkan localhost nama database yang sudah kita buat. Saya membuat slims_boolean, lalu tanda miring, lalu kita enter saja. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah benar ya teman-teman. Kita get started aja. Ini sudah terinstall. Kita klik next, lalu install Slims. Nah, di sini database username saya kasih nama root saja. Database passwordnya tidak usah kita isi, kita kosongkan saja. Lalu database name ini kita ketik sesuai dengan database yang sudah kita buat di PHP MyAdmin tadi. Kita klik test connection, lalu oke, next. Nah, di sini saya username-nya memakai username admin. Passwordnya sesuai dengan kemauan kita, yang penting mudah diingat agar kita tidak lupa. Nah, kita run the installations. Nah, jika sudah seperti ini tandanya Slims sudah terinstall. Kita klik go to my Slims. Nah, ini halaman awal pada Slims yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita akan memodifikasi Slims tadi. Jangan lupa Apache dan MySQL di XAMPP control panel harus kita start dahulu agar kita dapat membuka localhost Slims Boolean tadi. Kita buka saja di Chrome. Nah, di sini kita ketikkan localhost _slims_boolean. Garis miring lagi di akhir. Kita enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Seharusnya sebelum ini kita harus masuk melalui admin dan passwordnya sudah kita buat tadi. Nah, yang pertama kita akan mengganti tulisan Senayan ini ya, agar menjadi nama perpustakaan yang kita inginkan. Dimana? Nah, kita tambahkan tab baru, lalu localhost Slims 951, tambahkan index.php tanda tanya sama dengan login. Nah, kita ini memasukkannya seperti yang sudah kita buat dalam Slims awal tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita mengganti tulisan Senayan ini di bagian sistem ini. Lalu kita mengganti library name. Saya akan mengganti menjadi upt
pusat perpustakaan. Kita refresh dulu, jangan lupa tadi disimpan ya teman-teman. Nah, sudah tergantikan. Selanjutnya, nah tadi lupa, ketinggalan library subname-nya kita harus ganti juga. Saya di sini akan mengganti menjadi Uin Walisongo. Dan bahasa yang kita gunakan bisa bahasa Inggris, tapi saya di sini akan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah mengganti atau menyunting itu, kita save settings. Kita kembali ke beranda Slims tadi, kita refresh. Nah, di sini belum ada tulisan Uin Walisongo-nya. Nanti kita akan membuat agar kelihatan. Selanjutnya, kita bisa mengganti tema dari Slims kita tadi. Saya di sini menggunakan default. Nah, ini ya, default bentuknya seperti ini. Kita coba ganti akasia. Kita aktivasi. Lalu kita balik ke beranda Slims tadi, kita refresh. Nah, seperti ini tampilan dari tema akasia yang sudah kita ganti tadi. Tetapi di sini saya hanya akan menggunakan tema default. Kita refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana mengganti logo di samping UPT Pusat. Nah, kita masuk ke dalam Google, lalu ketikkan saja logo Uin Walisongo Semarang transparan .png agar di belakang logonya itu tidak terdapat putih-putih. Nah, kita pilih saja ya. Saya akan mendownload gambar ini terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya, kita download, save image. Kita save saja. Ini sudah berbentuk PNG ya dari sananya. Save. Nah, ini sudah terinstall. Sekarang kita coba buka di File Explorer. Kita cek. Nah, ini ya sudah terdownload, sudah tersimpan. Gambar ini harus kita copy dahulu. Lalu selanjutnya kita harus masuk ke OSG, XAMPP, lalu htdocs, terus kita masuk ke file Slims Boolean tadi. Kita scroll ke bawah, kita pilih yang file template, lalu default, lalu assets, lalu image. Nah, di sini foto-foto yang dari Slims Boolean tadi tersimpan. Kita copy saja foto logo Uin tadi yang sudah kita paste saja logo Uin tadi di sini. Nah, ini sudah ada ya. Kita harus merename dulu. Jadi tulisan logo saja. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kita kembali lagi di Slims beranda Slims Boolean tadi. Nah, kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Selanjutnya saya akan mengganti informasi ini ya. Nah, ini kan belum diganti jadi UIN ya. Nah, kita klik saja sistem lalu konten. Di situ kita scroll, nanti ada library information. Nah, kita klik itu, lalu di dalamnya seperti ini. Ada contact information, opening hours, dan lain-lainnya. Nah, alamat ini kita ganti ke UIN Wali Songo. Sebelumnya kita masuk dulu ke library Wali Songo ACID untuk melihat alamat dari perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, kita setelah masuk, kita scroll saja di paling bawah. Nah, ini ya, ada kamus 3 UIN Wali Songo. Kita copy. Lalu kita paste di address. Nah, seperti ini. Setelah itu kita mengganti phone numbernya. Nah, ini juga ada ya. Kita copy saja. Lalu kita paste di phone number. Dikarenakan tadi tidak ada fax number ya, kita hapus saja fax numbernya. Nah, setelah itu kita akan mengganti opening hours. Di sini kita klik saja di bagian layanan, lalu jam buka. Nah, ini ya teman-teman, kita copy saja, lalu kita paste di opening hours ini. Nah, seperti ini. Lalu kita klik perbarui agar terganti. Nah, seperti ini. Kita cek dulu di informasi apakah sudah terganti atau belum. Kita refresh. Nah, alhamdulillah sudah terganti ya teman-teman, address, phone number sama opening hours-nya sudah terganti menjadi UIN Wali Songo. Selanjutnya kita akan menambahkan berita atau warta agar pustakawan tuh dapat mengetahui berita yang ada di perpus. Kita klik saja pada sistem lalu konten dan tambahkan data baru. Ini ya, sistem konten, lalu tambahkan data baru. Nah, kita harus mencari judul kontennya dahulu. Saya akan mengambil berita dari perpustakaan UIN Wali Songo. Ini ya, saya pilih ini, klik saja. Nah,
judul beritanya ini kita copy saja. Kita paste di judul konten. Nah, pet ini harus unik, ini terserah ya, saya akan mengetikkan interesting. Diterbitkannya jangan lupa. Nah, ini kita isi sama seperti berita di perpustakaan UIN Wali Songo. Nah, kita copy saja sampai bawah, lalu kita paste di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita coba simpan. Nah, ini sudah ada di kontennya. Kita refresh di bagian berita. Nah, ini sudah bertambah ya teman-teman. Kita coba klik lanjutkan membaca. Nah, sudah ada. Tetapi pada berita yang saya buat di Slims belum ada gambar seperti di perpustakaan ini. Caranya yaitu pada perpustakaan UIN Wali Songo kita save image saja. Lalu kita kembali ke edit dari berita tadi. Nah, kita klik insert image. Kita pilih file gambar yang sudah kita download tadi. Open. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman. Jangan lupa kita enter agar tidak terlalu sempit, agar ada space. Lalu ketika sudah, klik perbarui. Lalu kita coba lihat di berita, kita refresh. Nah, ini sudah muncul gambarnya ya teman-teman. Ini artinya berita sudah bisa dibaca oleh pustakawan. Selanjutnya kita akan mengedit bagian pustakawan. Nah, di sini belum ada profil pustakawan. Saya akan membuat di bagian pengaturan sistem. Kita klik pengaturan sistem, lalu kita klik pustakawan dan pengguna sistem. Nah, ini belum ada ya. Kita tambahkan pengguna saja. Nah, nama masuk pengguna ini saya pilih menjadi siapa ya? Minggu. Ini ya. Di bagian nama asli kita taruh nama panjangnya yaitu Kim Minggu. Tipe keanggotaan ini tidak usah diganti, tetap pustakawan. Surel dan media sosial tidak usah diisi, jika diisi juga boleh. Nah, setelah itu kita akan menambahkan foto pengguna maksimum 500 KB ya teman-teman. Di sini saya akan mencari foto Kim Minggu dulu. Nah, setelah mendownload fotonya, kita choose file saja. Lalu kita pilih foto yang sudah kita download tadi. Nah,
sini kata sandi barunya yang gampang aja, saya di sini ketikkan Mingyu. Lalu setelah itu kita simpan. Kita kembali ke pustakawan tadi. Lalu kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya, teman-teman. Selanjutnya saya akan mengedit bagaimana cara masuk anggota perpustakaan. Nah, di sini saya akan membuat anggota dulu dengan menambahkan ID dan kata sandi. Nah, bagaimana cara membuat ID anggota tadi? Nah, kita masuk ke sistem dahulu ini. Nah, klik saja yang di bagian keanggotaan. Lalu setelah itu kita klik pada tambah anggota. Nah, ID anggota ini diperlukan untuk masuk ke dalam anggota tadi. Saya akan mengetikkan 1-7, lalu nama anggotanya sesuai keinginan. Di sini saya akan memilih nama Yun Jong Han. Lalu kita samakan nama lahirnya dulu, tanggal lahir maksud saya, maaf. Nah, anggota tanggal registrasi berlaku hingga ini tidak usah diganti-ganti ya teman-teman, cukup begini saja. Setelah itu institusi kita ketikkan saja UIN Wali Songo. Tipe anggotanya standar saja dan jenis kelaminnya kita ganti menjadi laki-laki. Nah, di sini saya akan mengisi alamat dari pustakaan tadi, lalu kode pos, lalu alamat surat ini sama seperti alamat, lalu nomor telepon, ini kita kosongkan saja, lalu kita tambahkan foto. Kita download lagi fotonya. Nah, setelah terdownload kita choose file saja. Ini maksimumnya harus 500 KB, tidak boleh lebih dari itu. Nah, punya saya 68,0 KB, jadi masih bisa digunakan. Nah, setelah ini kita buat kata sandi untuk pustakaan tersebut. Surelnya bisa ditambahkan. Saya menggunakan junjonghan@gmail.com. Lalu kata sandi baru terserah. Lalu konfirmasi kata sandi baru juga sama seperti kata sandi baru. Setelah semuanya jadi, kita cek dulu ini sudah benar apa belum. Jika dirasa semua sudah benar, kita simpan saja. Nah, sudah berhasil ya ini. Ini jika sudah berhasil tampilannya seperti ini. Kita balik lagi ke area pustakawan. Nah, di sini saya akan mengetikkan ID anggota yang tadi saya buat.
kata sandi yang saya buat juga, lalu kita klik masuk. Jika tampilan sudah seperti ini, berarti ini tandanya sudah benar ya teman-teman. Ini Hai Yoon Jong Han. Nah, selanjutnya kita akan mengganti tema yang ada di atas ini ya. Sebelumnya saya sudah mendownload foto Uin Walisong. Nah, kita masuk file untuk mengganti dulu. Kita klik saja xampp htdocs lalu slims boolean template default lalu assets dan image. Ini seperti mengganti logo tadi ya teman-teman. Nah, ini kan yang tadi muncul di bagian depan slims. Nah, kita ganti dulu. Kita salin foto yang sudah kita download sebelumnya. Ini kita salin atau kita copy, lalu kita masuk ke dalam image tadi. Nah, ini ya, kita paste saja. Maaf teman-teman, ternyata milik saya belum saya copy ya tadi. Saya ulang lagi. Kita copy foto yang sudah kita download sebelumnya. Nah, kita paste di sini. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Cara menggantinya yaitu kita klik saja yang slide 1, terus rename foto tersebut. Setelah itu copy tulisan slide satunya, lalu kita hapus foto tersebut. Setelah itu foto yang sudah kita download tadi kita rename. Nah, dan kita paste menjadi slide 1 agar tersimpan. Nah, setelah ini kita akan merefresh dari beranda slims tersebut. Nah, ini belum berganti ya teman-teman. Agar berganti, kita klik saja titik 3 di paling pojok, kita pilih More Tools, lalu kita pilih Clear Browsing Data. Nah, ini kita hapus cookie last hour ya, kita clear data. Kita tunggu. Nah, kita balik lagi di beranda slims tadi, apakah sudah berganti? Kita refresh. Nah, ini sudah berganti ya teman-teman. Jadi kita harus clear data dahulu jika mengganti tema tersebut. Selanjutnya saya akan mengganti maps ini menjadi maps perpustakaan UIN Walisongo. Ini kan belum terganti ya, masih di FX Sudirman. Kita akan menggantinya. Caranya yaitu kita masuk ke File Explorer, lalu pilih OSC, lalu xampp, lalu htdocs, lalu slims boolean. Kita scroll, pilih yang template, lalu default. Setelah itu kita pilih tinfo ini ya. Nah, saya membuka ini menggunakan notepad
plus karena ini berbentuk codingan. Nah, seperti ini ya. Kita lihat di baris 22 ini. Nah, ini masih link alamat sebelum diganti Win Wali Songo. Nah, alamat ini ya teman-teman. Lalu saya akan mencari alamat perpustakaan Win Wali Songo. Kita ketikkan saja perpustakaan Win Wali Songo. Lalu kita pilih bagian maps. Lalu kita klik bagikan. Kita sematkan peta dahulu. Lalu kita salin HTML dari maps perpustakaan Win Wali Songo. Kita masuk lagi ke Notepad. Kita harus menghapus ini. Setelah garis petik 1 ini, kita harus menghapusnya sampai petik 1 titik di bagian akhirnya. Tetapi jangan sampai terhapus petik 1 titiknya. Nah, ini kita hapus saja. Lalu kita paste HTML yang sudah kita copy tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah berbentuk link ya teman-teman. Tetapi kita harus menghapus setelah link ini. Sebelum menghapus yang belakang, saya akan menghapus bagian depan dulu, yaitu tanda buka, terus iframe src sampai petik 2 itu kita hapus. Begitu pula dengan bagian akhir link tersebut. Nah, ini setelah petik 2 sampai akhir, sebelum petik titik 1 kita harus hapus. Nah, sampai sini saja. Nah, jadi dalam baris 22 itu hanya berisi link dari maps perpustakaan Win Wali Songo. Seperti ini. Jangan lupa kita save codingan tersebut. Lalu kita masuk lagi ke Slims tadi. Nah, kita refresh. Apakah sudah terganti? Nah, ini sudah terganti ya teman-teman, menjadi perpustakaan Win Wali Songo. Setelah itu saya akan mengganti ini lorem ipsum ini menjadi alamat UPT Pusat Perpustakaan Win Wali Songo. Kita masuk lagi ke codingan tadi di Tinfo tadi pada garis 23. Ini kan masih lorem ipsum ini ya. Nah, kita hapus saja. Setelah tanda petik titik 1, kita hapus sampai sebelum tanda buka BR telepon itu. Kita hapus. Nah, kita hapus. Setelah itu kita masuk saja ke pribadi Wali Songo.
kita copy yang kampus 3 ini, alamat ini. Nah, kita paste di setelah titik 1 ini. Nah, setelah itu kita akan mengganti nomor telepon. Kita hapus telepon yang tadi, lalu kita ganti dengan nomor telepon perpustakaan UIN Wali Songo. Kita hapus sampai setelah titik, kita ganti. Nah, ini ya sudah terganti ya. Lalu kan tidak ada fax, lalu fax ini kita hapus saja. Tetapi BR yang ada di kurung itu jangan dihapus dua-duanya, harus disisakan satu. Nah, jadi begini ya, kita save. Lalu kita buka lagi ke Slims-nya, kita refresh apakah sudah berganti. Nah, ini sudah berganti ya teman-teman, menjadi kampus 3 UIN Wali Songo, Jalan Prof. Dr. Hamka ini. Selanjutnya saya akan menambahkan agar di bagian bawah UPT Pusat ini ada tulisan UIN Wali Songo. Kita masuk lagi ke File Explorer, kita klik OSC, lalu XAMPP, lalu htdocs, Slims Boolean, scroll, cari yang template, lalu default, lalu kita ketikkan saja parts ya, tadi kan assets, sekarang parts. Nah, di sini saya akan memilih yang navbar.php. Ini juga berbentuk codingan ya teman-teman. Jadi saya membuka navbar ini menggunakan Notepad++. Nah, seperti ini tampilannya. Kita scroll dahulu. Nah, di bagian 59 ini kita harus blok dahulu, lalu kita copy. Oh maaf, maksud saya kita hapus, tidak hanya 59 tetapi garis 61 kita hapus juga. Lalu kita save, kita kembali lagi ke Slims Boolean, kita refresh. Nah, ini sudah ada teman-teman tulisan UIN Wali Songo. Setelah itu kita akan menambahkan menu. Saya akan menambahkan menu login pustakawan. Nah, saya akan masuk ke XAMPP, htdocs, lalu Slims Boolean. Setelah itu template dan default, kita klik lagi parts, kita masih di bagian navbar ini ya, navbar.php, buka melalui notepad. Nah, ini kan seperti tadi ya tampilan tadi. Jika ingin menambahkan login itu ya, kita harus scroll ke atas, lalu di bagian 25 ini sampai 29 ini kita copy, kita blok dulu,
lalu kita copy. Dimana kita akan paste-nya yaitu setelah garis tutup pada bagian 29 ini. Kita paste saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kan ini masih 2. Nah, kita hapus salah satunya. Saya akan menghapus bagian belakang, lalu samakan dengan atasnya. Nah, tulisan librarian ini kita ganti dengan menu yang kita ingin tambahkan. Di sini saya akan menambahkan login pustakawan. Jadi kita harus mengetikkan pada tempat tersebut itu login pustakawan ya. Tidak hanya pada bagian 30 tetapi 31 juga kita ganti menjadi login pustakawan. Dan juga pada bagian 32 kita ganti librarian menjadi login. Nah, jika sudah seperti ini, kita save saja. Kita kembali pada beranda, kita refresh. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, login pustakawan pada menu bar Slims tadi. Setelah itu saya akan menambahkan ini ya. Kan menu bar kan jika kita scroll ke bawah hilang ya. Agar tidak hilang, kita masuk saja pada codingan navbar tadi. Terus di bagian atau di baris ke 37 ini itu kan ada tulisan navbar expand, LG, navbar dark, BG transparent itu ya. Kita akan menambahkan teks setelah tulisan LG. Kita ketikkan saja fixed strip top ya, seperti ini. Lalu di bagian transparent ini kita hapus, lalu kita akan mengganti menjadi dark. Agar tidak terlalu dark sekali, kita tambahkan opacity strip 75 itu ketransparan dari background menu tadi. Nah, jangan lupa kita save dan kita balik lagi ke beranda, kita refresh. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, tandanya sudah berhasil. Nah, kita scroll ke bawah, tidak akan hilang menu barnya, tetap ada dan tetap terlihat. Baik teman-teman, itu video yang bisa saya buat. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.